Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zatria dengan NIM 18010046. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil proposal yang saya buat pada jenis penelitian PTK pada mata kuliah metode dan pengembangan penelitian pendidikan, di mana judul saya yaitu peningkatan kemampuan social skill dan hasil belajar siswa pada pokok bahasan sel melalui penerapan model NHT di kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Linggosari Baganti tahun pelajaran 2020-2021. Yaitu pada bab 1 latar belakang. Ada banyak masalah ditemui dalam proses pembelajaran, salah satunya kurangnya kemampuan social skill siswa antara siswa dan guru. Kondisi ini disebabkan karena proses kegiatan belajar mengajar di kelas, siswa cenderung ditempatkan dalam keadaan pasif. Aktivitas belajar mengajar masih didominasi guru dalam penyampaian informasi secara garis besar. Bahan-bahannya telah tertulis dalam buku paket. Hal ini akan berdampak kepada hasil belajar karena aktivitas guru lebih menonjol daripada aktivitas siswa. Belajar sebatas pada hafalan. Tidak hanya itu saja, pembelajaran biologi khususnya pada materi sel cukup sulit dipahami, ditambah guru hanya menjelaskan dengan metode ceramah. Maka dari itu dibutuhkan sebuah tindakan yang akan mengarahkan siswa sehingga tujuan pembelajaran pun tercapai. Dari masalah yang banyak ditemui dalam proses pembelajaran, salah satu model pembelajaran konvensional melalui metode ceramah dan diskusi biasanya belum membantu mendidik siswa untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan sosialnya. Untuk itu dibutuhkan mode pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar serta kemampuan sosialnya, salah satu menggunakan model NHT. Maka dari uraian di atas, peneliti melakukan sebuah tindakan yang menuju ke arah yang lebih baik, yaitu dengan judul penelitian kemampuan social skill dan hasil belajar siswa pada pokok bahasan materi sel melalui penerapan model NHT di kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Linggosari Baganti. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Yang pertama, aktivitas pembelajaran masih terpusat kepada guru. Gurulah yang menjadi pusat informasi dalam pembelajaran. Siswa kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Akibatnya siswa kurang aktif. Kurangnya penerapan model pembelajaran dalam pelaksanaan proses belajar. Tidak meningkatnya hasil belajar. Pembelajaran kurang memberikan penalaran tingkat tinggi. Kurang tumbuhnya interaksi, keterampilan sosial dan motivasi, kurang meningkatnya sikap harga diri siswa. Adapun pembatasan masalah agar penelitian ini lebih tertara, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian yaitu metode pembelajaran yang dipakai dalam penelitian ini strategi cooperative learning tipe NHT. Pilihan metode ini didasarkan atas keterkaitan dengan aspek kemampuan sosial, skill, dan hasil belajar yang diteliti. Penelitian ini dibatasi pada upaya peningkatan kemampuan sosial, skill siswa pada mata pelajaran biologi yaitu materi sel. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar pengaruh modal cooperative e-learning tipe NHT dalam peningkatan kemampuan sosial skill siswa di kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Linggosari Baganti. Kedua, mengetahui bagaimana pengaruh metode cooperative learning tipe NHT dalam hasil belajar siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Linggosari Baganti. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, memberikan solusi terhadap kendala yang dialami siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan sosial skill siswa menggunakan model NHT. Yang selanjutnya, dapat meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan model NHT. Selanjutnya, pada bab 2 atau tinjauan pustaka, yaitu poin pertama, pembahasan teori.
pembahasan teori ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena ini sudah menjelaskan, karena pada teori ini lebih menjelaskan pada teori-teori yang dimana teori-teori tersebut telah pernah diteliti sebelumnya atau telah berpengalaman dalam penelitian. Nah, dimana poin-poin dalam pembahasan teori saya ini yaitu menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran NHT, dan kemampuan social skill dan hasil belajar. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan Amanalia Zakiyatu Fikri pada tahun 2011 yang berjudul penggunaan model pembelajaran kooperatif di PNHT dapat meningkatkan kemampuan social skill siswa di MTSN, di mana menggunakan materi struktur dan fungsi jaringan, di mana pada penelitian ini ditunjukkan sangat baik dan ditunjukkan hasil yang dicapai pada kemampuan social skill mengalami peningkatan dari siklus 1 yaitu 75,46% dan siklus 2 yaitu 80,04%. Selanjutnya itu ada kerangka pikir. Kerangka pikir di mana pada kondisi saat ini pembelajaran di kelas berpusat pada guru, belum kepada peserta didik. Yang kedua, guru memakai metode ceramah. Yang ketiga, peserta didik cenderung pasif. Dalam hal ini berpengaruh otomatis kepada hasil belajar siswa. Selanjutnya, guru cenderung fokus kepada menjelaskan teori saja, sehingga peserta didik cepat merasa bosan dan kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Maka dari itu diperlukan sebuah tindakan, yaitu penjelasan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan model NHT, pelatihan model NHT dengan pendekatan saintifik, stimulasi model NHT dengan pendekatan saintifik, pelaksanaan pembelajaran menggunakan NHT. Maka dari itu hasil yang akan diperoleh yang pertama, kemampuan social skill dan hasil belajar terhadap materi mengalami peningkatan. Yang kedua, guru mampu melaksanakan model pembelajaran NHT dengan pendekatan saintifik. Selanjutnya itu ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian, di mana penelitian pengembangan kemampuan sosial dan hasil belajar siswa pada materi melalui penerapan strategi kooperatif learning tipe NHT di SMA Negeri 1 Linggosari Baganti merupakan penelitian dengan tindakan kelas yang menggunakan model Kemis dan MC Taggart. Selanjutnya itu setting penelitian atau lokasi subjek dan waktu. Lokasi penelitian ini di SMA Negeri 1 Linggosari Baganti. Subjek yang digunakan pada penelitian ini yaitu 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Linggosari Baganti yang berjumlah 34. Waktu yang digunakan yaitu pada penelitian ini 6 bulan 1 Februari sampai 11 Juli 2021. Selanjutnya itu ada prosedur penelitian. Yang pertama, di mana ada prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Pada siklus 1 dilaksanakan sebelum dikenai tindakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal siswa sebelum penelitian tindakan, yaitu data kegiatan belajar mengajar terutama tentang model pembelajaran yang digunakan oleh guru, materi yang akan dipelajari selama penelitian, serta koordinasi dengan kolaborator untuk teknis pelaksanaan penelitian tindakan kelas dan kelas yang dikenai tindakan dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Selanjutnya itu ada siklus kedua, di mana pada siklus kedua ini ada perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pada perencanaan
yaitu peneliti dan guru berkolaborasi merencanakan tindakan dengan menggunakan model NHT pada materi sel. Yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan melalui model pembelajaran NHT, di mana pada pertemuan dengan alokasi waktu 2 jam pembelajaran. Yang kedua, guru membagi peserta didik dalam 4 atau 5 orang kepada setiap anggota kelompok diberi nomor 1 sampai 5. Selanjutnya, membuat media pembelajaran. Yang selanjutnya, menyusun dan mempersiapkan pedoman observasi. Selanjutnya ada tindakan, di mana pada tindakan ini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya itu ada pengamatan, di mana aspek pengamatan yaitu mengamati aktivitas siswa dan pengaruh penerapan strategi pembelajaran kooperatif dalam proses pengembangan kemampuan sosial skill dan hasil belajar. Misalnya itu ada refleksi. Pada refleksi ini peneliti dan kolaborator mendiskusikan tentang pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada fase 1. Selanjutnya itu ada siklus 2. Siklus kedua dilaksanakan berdasarkan siklus sebelumnya, yaitu siklus pertama. Masalah-masalah yang timbul pada waktu siklus pertama dilakukan revisi untuk meningkatkan kinerja selanjutnya. Pada siklus ketiga ini dilaksanakan setelah revisi dari siklus sebelumnya, yakni siklus kedua. Dalam siklus ketiga ini diharapkan sudah tercapai peningkatan kemampuan sosial skill siswa dan hasil belajar sesuai dengan indikator kerja. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah instrumen pengamatan atau observasi. Instrumen yang berupa lembar pengamatan ini digunakan untuk mengukur kemampuan sosial skill, di mana variabel ini dibagi menjadi 5 sub variabel yang akan diteliti, yaitu ada kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, dan kepemimpinan. Selanjutnya, skala pengukuran yang digunakan dalam lembar pengamatan atau observasi ini adalah skala rating, di mana skala rating digunakan untuk mengukur pernyataan atau pertanyaan yang ditunjukkan kepada objek penelitian. Skala ini memberikan 3 alternatif jawaban, yakni rendah, sedang, tinggi. Dengan penggunaan skala rating ini, maka pengamatan tinggal memberi tanda checklist terhadap nilai yang sesuai dengan persepsi atau yang dirasakan pengamat terhadap tingkat penguasaan atau kemampuan variabel kemampuan sosial skill, yaitu kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, dan kepemimpinan. Di sini sudah tertera kisi-kisi instrumen aspek kemampuan sosial skill siswa dan tabel lembar observasinya. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Adapun rumusnya yaitu PS sama dengan sigma X per sigma. Dan untuk memperretasi atau kategori peningkatan kemampuan sosial skill siswa berdasarkan tabel, di mana angka 81% sampai 100% sangat tinggi, 61 sampai 80% tinggi, 41 sampai 60% cukup, 21 sampai 40% rendah, dan 0 sampai 20 itu sangat rendah. Adapun kriteria keberhasilan pada penelitian PTK ini, yang pertama, terlaksananya pembelajaran materi sel dengan menggunakan model NHT sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan.
Yang kedua, objek dalam penelitian ini bukanlah semata-mata pada aspek kognitif saja, namun lebih meningkatkan aspek efektif dan psikomotor, di mana aspek yang dinilai adalah sikap siswa. Ini sudah tertera pada indikator kerjanya. Sudah dicantumkan dalam tabel. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada proposal saya ini. Kalau ada salah janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.